Papua Barat adalah provinsi yang terdiri dari 7 kabupaten, yaitu Fakfak, Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Setiap daerah punya keunikan dan potensi luar biasa. Kekayaan alamnya melimpah, dari pegunungan hijau di Arfak, lautan kaya ikan di Teluk Wondama, hingga gas alam di Teluk Bintuni. Fakfak terkenal dengan pala, dan Kaimana menawarkan keindahan alam serta budaya yang khas. Papua Barat adalah bukti nyata bagaimana keindahan alam berpadu dengan tradisi yang tetap terjaga. Mari kita eksplor lebih jauh, bagaimana semua ini bisa menjadi kekuatan untuk masa depan yang lebih baik. Papua Barat ini terdiri dari 7 kabupaten dan jumlah penduduk kurang lebih 550.000 penduduk, ya, meliputi pesisir pantai, gunung, ya, juga lembah, ya, dan tentunya dengan masyarakat yang heterogen dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Papua Barat ini menjadi kekuatan untuk hidup bersama-sama dalam kondisi harmoni. Terkait dengan sumber daya manusia di Papua ini menjadi isu yang isu besar dan isu lama. Mengapa demikian? Nah, kalau kita berbicara Papua Barat, tentu orang sudah paham kita dikaruniai banyak sumber daya alam, ya. Dalam artian ya mulai dari perairan, banyak perikanan, kemudian kehutanan, pertanian, dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia kita yang sejak lama sekali itu memang berada di bawah rata-rata. Ini karena memang pertama kita harus akui bahwa geografis kita kurang sangat menantang begitu. Geografis di Papua ini sangat menantang karena kita terdiri dari pulau-pulau, kemudian kita terdiri dari daerah-daerah yang sulit dijangkau, sementara manusianya memang tidak begitu banyak. Jadi berdasarkan data PDRB, ternyata walaupun kita perikanannya banyak, kemudian kehutanannya, luas wilayah hutan juga banyak, tapi ternyata tidak terlalu menyumbang pada pemasukan ekonomi daerah. Di SDM-nya adalah kesadaran untuk menuntut ilmu. Karena di Kaimana ini jujur alamnya memanjakan mereka. Kita lihat bahwa di penelitian di Papua Barat ditunjukkan dalam 1 tahun terakhir ini resource antara SDA dengan SDM-nya itu sangat jauh, di mana sumber daya alamnya terbentang luas dengan komoditi setiap daerahnya masing memiliki potensi daerah yang cukup luar biasa banyak. Tapi sumber daya manusianya yang mengelola itu sangat kurang dan sangat minim pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya yang alam yang ada. Jadi masalah terbesar di Papua Barat ini adalah rendahnya partisipasi tenaga lokal di pekerjaan formal. Itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Kemudian kalau mau tidak ke laut, dia ke hutan, mereka punya tanaman pala. Dia petik pala 1-2 jam, 3 jam, 4 jam, paling lama 5 jam, udah dapat uang ratusan ribu. Nah seperti itu, karena dimanjakan alam, mudah dapat duit, sehingga mereka terlena dan tidak memprioritaskan bahwa pendidikan itu penting. Kalau kita bicara sumber daya alam yang begitu tersedia, ini juga memanjakan. Karena memanjakan, maka semangat untuk mengolah sumber daya menjadi katakanlah nilai tambah itu ini kelihatannya belum. Jadi memang budaya atau karakteristik untuk orang punya semangat untuk bisa entrepreneur misalnya, ini harus ditanamkan. Oke, khusus untuk manufaktur misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar itu kita di sini masih kurang. Sehingga daya serap terhadap perusahaan itu minim karena perusahaan membutuhkan orang yang terampil.
terampil ini yang mempengaruhi juga terhadap pendidikan vokasi yang ada di Papua Barat. Sebenarnya SDM itu kurang lebih sama ya Pak, di seluruh di Indonesia sama. Cuman memang kenapa berbeda sedikit? Pertama, di sini mungkin masih merasa menjadi PNS ya, mau mengejar PNS juga semuanya. Sedangkan menurut kami swasta itu juga menarik kok, dan banyak ilmu yang bisa dilakuin sehingga bisa menjadi entrepreneur dan sebagainya. Jadi saya selalu mengajarkan teman-teman di POPK Sore dan Pawai, nggak selalu PNS menarik. Memang menarik, tetapi swasta juga lebih menarik lagi. Saya menjelaskan kenapa menarik, SOP kerjanya, cara bekerjanya ya, dan kamu hadir di POPK Swari oleh Papua terbesar dan Pawai yang asli. Kita mengajarkan dari membuat kue aja sudah banyak warga-warga SDM lokal yang membuat roti abon gulung, sehingga mereka tahu, oh cara bikin roti seperti ini ya dan sebagainya. Jadi saya mau mengajari mereka bagaimana sebenarnya swasta itu juga menarik kok. Nah, buat saya dengan adanya banyak usaha-usaha lokal yang menarik seperti ini, sehingga mereka bisa dibawa ke sini dan diajarkan gitu. Makanya saya selalu mengubah mindset. Jadi meskipun Papua Barat ini memiliki potensi yang luar biasa di sektor perikanan tadi, pertanian, pariwisata, dan energi, tapi banyak tenaga lokal yang masih belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern. Nah, kondisi ini diperparah oleh isu kurangnya keterkaitan dan ketidaksesuaian antara sekolah vokasi dan dunia usaha dan dunia industri. Maka pada saat ini kita baru berusaha bagaimana menyiapkan regulasi sehingga sistem inovasi yang kita lakukan itu nanti sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan. Kita menyatakan itu sebagai inovasi yang kita butuhkan untuk Provinsi Papua Barat. Kita sebenarnya kemarin karena pencanangan program untuk swasembada pangan ini menjadi prioritas untuk tahun depan, dan Kadin sebenarnya biasanya hanya menjawab kebutuhan pemerintah, tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi komunitas baru. Iya, jadi memang untuk bagaimana mengelola sumber daya ini dari hulu sampai dengan hilir ini, memang kita harus lakukan secara sistematis, dengan tentunya pendekatan-pendekatan yang lebih lebih pro rakyat, pro masyarakat kecil, sehingga bagaimana agar produk-produk yang kita punya itu bisa punya nilai tambah. Kita punya buah pala misalnya, tetapi kita harus olah sehingga kemudian dari produk pala itu sendiri bisa juga menghasilkan produk-produk ikutannya yang kemudian punya nilai tambah, dan ini bisa menumbuhkan ekonomi keluarga. Hampir semua produk-produk kita yang ada di sini atau hasil kita, sumber daya kita harus bisa kelola dengan katakanlah dengan pendidikan vokasi misalnya ya. Kehadiran vokasi dalam hal ini dengan berbagai jenjang dan level kompetensi yang mereka sediakan, saya berharap kehadiran pendidikan vokasi menjadi jawaban untuk peningkatan kualitas mutu SDM khususnya kita di Papua Barat. Jadi harapan kami adalah melalui sekolah vokasi tentunya bisa menjadi jawaban dari semua ini, tentunya khususnya di Papua Barat. Mudah-mudahan dengan adanya vokasi mungkin bisa membekali keterampilan masyarakat Papua Barat dalam menghadapi tantangan dunia usaha dan dunia industri saat ini. Dan tentunya ini kita berharap lewat proses pendidikan mulai dari sejak dini sudah ditanamkan, sehingga betul-betul memang ke depan ekonomi kreatif ya, usaha kecil menengah ya, itu bisa tumbuh dan ini bisa menumbuhkan ekonomi keluarga itu.